Surono, Al-Ustadz Muhammad Surono kami haturkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنات أورثتموها بما كنتم تعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد segenap seluruh takmir Masjid Ar-Rayyan di Wek mana tadi? Jombang. Sebelum Jombang apa? Pandanwangi. Pandanwangi Jombang. Kepada para tim takmir masjid, tidak lupa kepada seluruh bapak-bapak jamaah Masjid Ar-Rayyan, ibu-ibu semua, mudah-mudahan senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas kita lantunkan kecuali rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan kita hadir dalam majelis ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan buat jamaah sekalian. Berikutnya salawat serta salam kita aturkan kepada uswah kita, baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menghantarkan Islam hingga pada saat ini kita termasuk bagian orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk beriktikad dengan akidah dan seluruh syariatnya. Sebuah kehormatan bagi saya khususnya
bisa silaturahmi dengan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian di masjid ini. Baik, Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ustadz pembawa acara, sekaligus tadi yang jadi imam ya. Belum sempat kenalan. Ustadz siapa Ustadz? Ustadz Farhan. Hampir dekat dengan Masjid Ar-Rayhan, Royan. Ustadz Farhan di Masjid Ar-Royan. Terima kasih Ustadz. Beliau menyampaikan tema yang akan kita bahas pada malam hari ini, membumikan pengobatan langit. Terus disinggung terkait masalah pengobatan langit, yakni bersamaan kita pada hari ini orang-orang yang Allah tetapkan untuk senantiasa masuk bagian orang yang istiqomah, berketetapan hati untuk menjaga tatkala kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada dua jenis komunikasi dengan Allah. Pertama, komunikasi yang sudah ditetapkan waktunya, jamnya, mekanismenya, tata caranya, yakni ibadah kepada Allah dengan sholat. Ada komunikasi dengan Allah yang tidak ditentukan waktunya. Ya, kapanpun kita bisa berkomunikasi dengan Allah, dengan zikrullah, dengan mengingat Allah kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, di malam hari, di siang hari, dalam keadaan terang, dalam keadaan gelap, dalam keadaan ramai maupun sepi, di kota maupun di hutan. Kita sudah dibekali dengan lengkap antara transmitter dan receivernya Allah, sangat luar biasa. Sebagaimana tidak bisa dianalogkan secara detail komunikasi kita dengan saudara-saudara kita di luar pulau, di luar kota, di luar negeri dan di belahan bumi Allah yang lain. Kita bisa menggunakan HP atau satelit, masih banyak kendala. 3 diantaranya tatkala kita komunikasi dengan HP, kita harus menyiapkan sinyal. Kita harus mendapatkan sinyal. Kita harus mendapatkan baterainya penuh atau ada. Kemudian pulsanya. Dari di antara 3 ini tidak ada, sebagus apapun HP-nya terhalangi. Pulsanya habis. Pulsanya penuh. Tapi sinyalnya di titik tertentu tidak ada. Sinyalnya penuh, pulsanya banyak, baterainya habis. Kalau di hutan mau ngecas nggak bisa, nggak bawa power bank. Kita ini diberikan semuanya. Kita mau komunikasi dengan Allah dalam keadaan kapanpun, sinyal senantiasa ada. Transmitter kita diberikan oleh Allah yang tercanggih. Kemudian receivernya Allah, tak ada yang menandingi di dunia ini. Dalam keadaan diucapkan maupun hanya terlintas dalam pikiran, tertangkap oleh receivernya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah patut kita syukuri. Sebuah peristiwa sampai detik ini kita menjaga bagaimana cara komunikasi dengan Allah, dengan ibadah kepada Allah, yakni sholat.
peristiwa penting di saat Rasulullah Isra dan Mi'raj yang sudah beritanya sudah sampai ke seluruh umat Islam di dunia. Rasulullah turun dari Sidratul Muntaha membawa dua perintah wajib dan sunnah. Ini sudah menjadi pemahaman kita bersama, yakni perintah sholat dan perintah menjaga kesehatan. Khususnya kesehatan ini Allah berikan metodenya, Allah berikan konsepnya, Allah berikan garansinya. Nah, ini menjadi sebenarnya bagian yang berat bagi saya menyampaikan. Kenapa? Karena informasi ini sudah sampai banyak di mana-mana. Di majelis-majelis ilmu, di pelatihan-pelatihan, di praktek-praktek. Namun belum dijadikan oleh umat Islam ini menjadi sebuah panduan yang dikonsepkan, yang disampaikan oleh baginda Nabi Rasulullah SAW, bahwa pengobatan dari langit ini adalah masuk dalam kategori sunnah, pengobatan yang datang dari Rasulullah, instruksi dari Allah Subhanahu wa taala langsung, kemudian garansi bahwa pengobatan ini terbaik. Tetapi menyampaikan kepada audien ini menjadi sesuatu yang berat. Karena apa? Karena nggak sampai, Pak. Nggak bisa sampai. Ya sampai pakai mic kan, kemudian suaranya kencang sampai. Tapi sampai kepada sebuah pemikiran, sampai di dalam keyakinan bahwa Rasulullah mengatakan khairu ma tadawaitum bihil hijamah. Sebaik-baiknya pengobatan yakni hijamah. Ma afdhala ma tadawaitum bihil hijamah. Pengobatan yang terafdol, terutama, termulia adalah berbekam. Namun untuk sampai kepada sebuah keyakinan, nah, kemudian korelasinya di fakta sudah nih, sampai mic-nya nyampe, suaranya nyampe, berusaha disampaikan di dalam keyakinan. Terus di saat sakit jenengan mencari tempat-tempat pengobatan, kemudian setelah mencoba, mohon maaf, tidak menghasilkan sesuatu yang menurut jenengan signifikan. Pertanyaannya, yang masalah apanya? Metode bekamnya, cara bekamnya, orang yang membekamnya, atau Rasulullah? Kata-kata yang terakhir menyentak diri kita. Tidak mungkin Rasulullah salah, Rasulullah maksum. Rasulullah apa yang dilisankan menjadi sebuah keyakinan sebagai seorang mukmin. Tapi karena kendala di lapangan tidak menghasilkan sebuah nyata, fakta dan realita, akhirnya umat Islam justru kembali menjadikan rujukan dalam mengharapkan sebuah kesehatannya keluar, kembali kepada pengobatan yang tidak dari Rasulullah ini. Ini yang saya sampaikan, materi yang berat bagi saya. Harusnya ideal, Pak. Harusnya ideal. Pertama sudah ditanamkan dengan keyakinan, ditanamkan dengan keimanan, kemudian tatkala pengen mendapatkan solusi, terbukti di sana sini solusi yang terbaik dan sesuai dengan
ekspektasi si klien, orang-orang yang diuji oleh sakit, terangkat penyakitnya dengan cara ini. Nah, ini menjadi tantangan, Pak. Baik, beberapa waktu nanti kita singgung lagi apa yang beberapa yang disampaikan Rasulullah. Kemudian ya setidaknya mudah-mudahan ya menjadi saksi lah bahwa saya duduk di antara Bapak Ibu sekalian, dan Bapak Ibu kan hari ini berada dalam majelis yang mulia ini menjadi saksi bahwa kita dalam rangka proses memahami sebagaimana judul materi yang kita paparkan, membumikan pengobatan langit. Walaupun nanti sampai kepada paling rendah informasi. Kedua, sampai kepada enggak menjadi sebuah keyakinan bahwa ini benar-benar pengobatan yang sumbernya dari langit, sumbernya wahyu, sumbernya adalah dari manusia terbaik dunia, yang dia maksum, beliau maksum. Kemudian ada garansi dari beliau langsung bahwa pengobatan ini adalah yang terbaik, solusi yang terbaik. Hijamah is the best. Yang terakhir, PR bagi umat Islam sekarang dan yang akan datang untuk mengkaji secara mendalam sehingga terjadi korelasi, hadir sebuah fakta yang nyata, fakta dan sebagai sesuatu yang diharapkan orang-orang yang diuji oleh Allah sakit dan mendapatkan sebuah hasil yang signifikan. Jadi PR kita, PR khususnya mungkin para penggali atau para pejuang atau para orang-orang yang berusaha memperjuangkan dalam tanda kutip lebih spesifik sunnah pengobatan langit ini. Pengertian Tibun Nabawi dirumuskan, ya, Tibun Nabawi adalah seluruh petunjuk yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan kesehatan dan pengobatan, baik yang beliau praktekkan sendiri, maksudnya Rasulullah itu mempraktekkan untuk dirinya sendiri, atau yang beliau anjurkan kepada umatnya, maupun yang beliau jelaskan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Tibun Nabawi, pengobatan Nabi mencakup diantaranya pertama, pengobatan yang diajarkan Nabi, yang dipraktekkan kepada beliau, yakni diantaranya bekam, diantaranya lain adalah madu yang termaktub di dalam kitabullah, yakhruju min butuniha syarabun, yang keluar dari perutnya lebah, syarabun minuman. Minuman yang dimaksud adalah minuman yang keluar dari perutnya lebah, itu madu. Mukhtalifun alwanuhu, yang bermacam-macam warnanya. Ada warna apa? Warna kuning, warna hitam, warna putih, warna macam-macam. Itu berarti cocok. Minuman yang keluar dari perutnya lebah, mukhtalifun alwanuhu. Nah, yang terakhir, fihi, yang di dalamnya madu itu sifaun linnas,
terdapat penyembuh bagi manusia. Masih banyak lagi. Ini menjadi PR bersama atau sekedar hanya informasi. Tapi ini keluar dari lisan baginda Nabi yang diabadikan di dalam Al-Quran. Kemudian ini ya kita nggak tahu ya, kalau nggak ada penelitian. Seluruh umat Islam di dunia ini jumlahnya berapa? Atau di Indonesia ini jumlahnya berapa? Yang mengamalkan sesuatu obat yang termaktub di dalam kitabullah ini, atau menjadikan sebuah minuman yang terbaik, setidaknya menjadi minuman di pagi hari. Dari 1000 orang, berapa yang memastikan di rumahnya senantiasa tersedia aplikasi ayat Quran ini? Realnya gitu maksudnya. Ayatnya banyak yang sudah hafal. Yang saya bacakan tadi, yakhruju min butuniha sarabun mukhtalifun alwanuhu fihi sifaa'un linnas. Tergantung ayat Quran itu membahas apa. Aqimus shalah, kemudian ada komandang muadzin hayya 'alis shalah, kita berdiri salat. Tapi ini informasi bahwa syarabun fihi sifaa'un linnas. Memastikan di rumahnya, mohon maaf ya, saya tidak membahas saya jual madu, bukan. Ini saya membacakan ayat Allah. Seberapa besar jumlah umat Islam yang sudah menjadikan hariannya bukan membaca Quran, mengamalkan ayat Quran ini dalam rangka menjaga kesehatannya. Sumbernya tidak diragukan. Nah, contohnya tadi misalkan madu, itu minuman. Tapi contoh pengobatan yang melakukan tindakan, namanya hijamah. Kalau di kedokteran itu yang madu diminum itu ya obat. Tindakannya, contohnya misalkan tindakan operasi sedang, operasi kecil, operasi besar, itu tindakannya. Nah, di sini tindakannya adalah hijamah, melakukan yakhrujud dam, mengeluarkan darah. Lah, darah itu adalah biang masalah. Boleh dikatakan sebenarnya sampah tatkala sudah tidak berfungsi. Bukan darah semua tidak berfungsi, darah yang sudah tidak berfungsi, darah yang mati, menjadi disebut dengan toksit. Ada dalam tubuh kita yang sesuatu racun itu bisa keluar lewat di saat kita buang air kecil. Berarti air seni. Buang air besar berarti BAB. Tapi bagaimana darah ini atau keringat, dikarenakan kita bekerja, olahraga, beraktivitas, keluar keringatnya lewat lapisan kulit secara otomatis. Namun darah hanya bisa keluar lewat misalkan donor darah, nah gitu, darah arteri. Nah, kemudian yang darah arus balik terkenal dengan istilah vena, dengan istilah vasdu. Kemudian yang lewat lapisan kulit paling luar lewatnya, tapi itu darah sampai ke dalam, Pak. Darahnya. Jadi
tatkala darah dalam tubuh kita itu sudah tidak berfungsi, kemudian keluar tadi legalitas dari Rasulullah. Tatkala diambil dari belakang itu, dia tertarik ya, seperti magnet. Semua darah-darah yang berada dalam organ manapun, yang menempel di organ, dekat dengan organ, itu bisa tertarik sebagaimana magnet dan keluar bisa bersih, sehingga tinggal darah yang bersih. Semua kembali normal, semua kembali sehat. Itu idealnya begitu. Nah, tinggal nanti bagaimana kalau pengambilannya tidak maksimal, ya tentu akan menghasilkan hasil yang bisa dikatakan tidak signifikan, tidak sesuai dengan harapan. Nah, ini yang berat, mengkorelasikan katanya sunnah, katanya dapat legalitas dari Rasulullah. Kemudian urusan kesembuhan adalah garansi. Kesembuhan Allahu Syafi. Allah adalah zat sang penyembuh. Fa idza maridtu fahuwa yasfin. Tatkala aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan. Allahumma rabban nas mudhibal bas isfi ya Allah anta syafi. Sembuhkan aku ya Allah, engkau adalah zat penyembuh. La sifa'a, tidak ada kesembuhan, tidak ada obat yang menghantarkan kesembuhan, illa sifa'uk, kecuali kesembuhan dari engkau. Sifaan la yughadiru saqama, dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Ini adalah sebuah tantangan. Harusnya orang sakit tatkala dilakukan pengobatan kemudian sembuh, tidak meninggalkan bekas. Harusnya pengobatan langit ini idealnya akan bisa menghantarkan sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi. Nah, begitu. Lainnya termasuk habatus sauda. Ada orang yang sudah biasa, ada orang yang jarang-jarang minum habatus sauda. Ada orang yang baru dengar. Ada orang yang belum pernah melihat habatus sauda. Itu lewat lisan baginda Nabi. Habat, biji sauda hitam, biji hitam. Pengobatan yang obat yang dilegalisasi oleh Rasulullah. Nah itu, atau pembacaan ayat-ayat Quran atau terkenal dengan ru'yah syariah. Selain itu, pencegahan penyakit, menjaga kebersihan, pola makan dan adab hidup sehat. Bimbingan kesehatan yang berasal dari wahyu, baik melalui Al-Quran maupun hadis yang sahih. Praktik Rasulullah SAW seperti berbekam, berobat dan mengajarkan umatnya untuk berikhtiar. Nah, itu adalah definisi Tibun Nabawi. Ini menjadi masuk Isya, adzan, monggo.
Langsung Bapak? Langsung? Baik. Atau saya analogkan ya, misalkan orang yang diberikan amanah ilmu oleh Allah, para dokter misalkan. Kemudian dia meresepkan obat ini, menghantarkan kesembuhan. Nah, boleh nggak obat itu diresepkan oleh orang-orang yang punya kapasitas? Kita meresepkan obat-obat gitu. Nggak boleh kan? Kalau kita melakukan akan berdampak membahayakan. Nah, coba apakah kita juga hal yang sama? Objeknya sama, objeknya madu, objeknya habas sauda, zaitun, kam'ah, talbina. Tapi tatkala diminum seperti biasa mungkin akan mendapatkan kesehatan, tapi orang-orang yang sehat. Maksudnya dalam penjagaan untuk preventif. Tapi untuk kasus-kasus sakit yang akut, subakut, degeneratif, kita tidak bisa sembarangan ngasih habas sauda tiba-tiba. Minum habas sauda, itu habatus sauda obat yang terbaik dari Rasulullah. Berapa Pak? 20 kapsul. Hah? Sekali minum? Iya. Nah, misalkan begitu. Nah berarti kira-kira dibutuhkan apa Pak? Supaya linier. Dibutuhkan apa? Dibutuhkan orang kan, orang yang mempunyai kapasitas, kemampuan dalam meresepkan habatus sauda itu dengan mungkin pengalaman, percobaan, kemudian analisa-analisa, bukti-bukti kliennya sudah banyak. Orang ini, orang 5 dikasih habatus sauda, resepnya beda-beda. Ini 2, ini 3, ini 5. Ini 2 kali, 3 kali, atau ini sekali saja. Nah butuh itu berarti. Nah begitu pula hijamah tadi Pak. Hijamah kalau saya ngajarkan praktek berbekam 5 menit bisa Pak. Saya sofos 5 menit, dilihat semua, jenengan tirukan, bisa 5 menit. Saya sudah siap perangkat saya yakhruju dam, mengeluarkan darah, kop, lepas, ditusuk, kemudian dikop lagi, darah keluar, dilepas. Udah 5 menit. Jenengan nirukan bisa. Bisa. Tapi apakah bisa menyembuhkan, memberikan kesehatan? Mungkin bisa. Tapi menyembuhkan orang sakit gagal ginjal? Menyembuhkan sakit jantung? Sesak napas. Kenapa? Jantung koroner, lemah jantung, jantung bengkak, jantung harus dipasang ring, jantung yang harus mau segera dibypass dengan dikop 5 menit? Gak bisa. Tetapi bagaimana Rasulullah bisa mengatakan ini pengobatan terbaik? Kalau Allah mengendaki, bisa Pak? Bisa, tapi dengan orang yang mempunyai kapasitas untuk menaruh kop itu berapa lama, di tempat yang mana, begitu. Orang-orang yang di lapangan itu, jenengan masih ingat zaman Ponari Sweat ya? Apa? Ponari, Jombang ya? Air masukkan belum, diminum, ya ada yang sembuh kan? Tapi setelah diteliti katanya kandungannya tidak sehebat itu, ya air biasa. Nah ini seharusnya berkam ini jauh lebih kuat dari itu Pak, dan itu bisa nyata. Orang pusing bekam 1 titik sembuh, orang sesak tidak bisa napas 1 titik bisa sembuh, orang kurang pendengarannya, orang tuli berbulan-bulan, bertahun-tahun dibekam di 2 titik. Kalau tepat bisa sembuh atas izin Allah. Itu ideal Pak. Ada ini buktinya. Maksudnya buktinya lisan baginda Nabi.
Setiap penyakit ada obatnya. Likulli da'in dawaun. Jika obat itu tepat mengenai penyakit, maka sembuh atas izin Allah. Jika tindakan legalisasi pengobatan langit tadi, tidak harus 10 kop Pak, tidak harus 24 kop, 1 titik saja. Cukup antara 10 atau 20 menit. Lihat ini. Jika tepat mengenai sasaran, mengenai penyakit, maka sembuh atas izin Allah. Ini tantangan Pak. Buktinya dokter, ada orang sakit parah dikasih obat atau tindakan, misalkan mohon maaf, ambeien misalkan. Ambeien ada yang keluar masuk otomatis. Ada keluar nggak bisa masuk, dibantu dengan jari masuk. Itu tahap-tahap berikutnya lebih parah lagi. Keluar, dimasukkan, keluar lagi, dimasukkan, keluar lagi, dimasukkan, keluar lagi. Maka solusi menurut ke dokter ya, bisa ditambal supaya dia nggak keluar, dikasih sarangan. Solusinya kan ada. Nah, ini kalau Allah mengendaki dengan dipekam 1 titik saja, dia bisa masuk sesuai tepat dan tidak kembali. Berarti sembuh atas izin Allah. Masuk Pak, ambil darahnya, dia masuk sendiri, gak keluar lagi. Berarti sembuh. La yughadiru saqama. Itu tantangan. Jadi ada akhirnya 2 cara, ada pilihan, mau pusing, darah tinggi, vertigo, migrain, mau dengan obat silahkan. Ada juga yang hasilnya hilang, tapi dengan pengobatan bekam bisa langsung hilang. Ayo pilihan. Begitu pula nafas karena misalkan asma, jantung tadi, bisa dikeluarkan biang masalahnya, darah yang tidak berfungsinya, kemudian dia beredar dengan normal semuanya. Tiba-tiba yang bengkak mengempis, yang sesak asma sudah tidak kambuh lagi, yang sesak karena kardiomegali, bengkak jantung, dia kempis. Itu tepat atas izin Allah. Ini tantangan. Ini konsepnya, saya menyampaikan beratnya. Konsepnya harusnya tidak diragukan oleh umat Islam, karena ini pengobatan dari langit, keluar dari lisan baginda Nabi. Jaminan kesembuhan dari Allah. Rasulullah melegalitas pengobatan terbaik. Masalahnya, yang belajar ini sudah sampai mana? Karena di dokter ada dokter umum, ada dokter spesialis, spesialis telinga, spesialis anak, spesialis pulmonologi, seperti itu. Harusnya pengobatan langit ini menjadi PR umat Islam, supaya umat Islam ini percaya, yakin, dan akhirnya menjadikan sandaran. Ada keluhan menuju ke situ dan hasilnya sesuai dengan linier dengan lisan baginda Nabi. Tadi afdhalu ma tadawaitum bil hijama, khairu ma tadawaitum bil hijama. Sebaik-baiknya pengobatan berbekam. Tapi karena 10, 20, 1000 sudah mencoba bekam, kemudian tidak menghasilkan sesuatu yang signifikan, akhirnya semua berbondong-bondong beralih dengan pengobatan selain pengobatan langit. Nah itu Pak, maksud saya. Ini pengobatan ini sering dibaca di kitab-kitab, di buku-buku Tibun Nabawi, disampaikan oleh para trainer-trainer, disampaikan oleh para mubalik-mubalik. Tapi hasilnya apakah
sudah umat Islam tatkala dia mengalami keluhan berbondong-bondong menuju tempat praktek bekam. Atau bahkan orang-orang yang praktek bekam sehari cuma dapat klien 1-2. Itu pun hanya sekali datang kemudian pindah karena tidak menghasilkan sesuatu yang signifikan. Ini PR. Jangan sampai kita muncul di hati kita yang pas materi ini di sini sekarang yakin, habis berobat ragu. Ragu apa yang dilisankan Nabi tadi? Pengobatan utama, pengobatan terbaik. Buktinya tidak ada perubahan yang signifikan dan kembali lagi ke pengobatan selain pengobatan yang dari langit. Nah. Jadi wahai hamba Allah, berobatlah wahai hamba Allah, karena Allah tidak menurunkan suatu penyakit melainkan Dia yang menurunkan obatnya. Ini kata-kata ini yang hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi sahih. Ini juga menjadikan ujian berat bagi orang-orang yang sudah sakit 10 tahun, 20 tahun. Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya. Berobatlah. Setiap penyakit ada obatnya. Kalau ada 10 pengobatan, kita berobat ke nomor 1 belum sembuh, nomor 2 belum sembuh. Ternyata diangkat di pengobatan 8 sembuh atau di 10 sembuh. Nah tapi sudah 5 tahun, 10 tahun, ini menjadi berat. Orang sabar Bapak Ibu sekalian, yang ngomong sabar jenengan tidak merasakan apa yang saya rasakan. Jenengan tidak mendapatkan ujian seperti yang saya uji, yang diujikan Allah kepada saya. Nah begitu. Setiap penyakit ada obatnya. Jika obat itu tepat tadi sudah. Berobat adalah sunnah. Semua penyakit memiliki obat kecuali kematian. Kesembuhan tetap milik Allah. Ini kadang orang yang diuji Allah terlepas akidahnya, termasuk umat Islam pun kadang pada posisi ini turun Pak, drop, goncang akidahnya, goncang keyakinannya, sampai mohon maaf misalkan terlontar kata-kata gini, coba Bapak, Ibu, Mas, kasih tahu siapa yang bisa mengobati penyakitku. Kalau di gunung maka aku daki, di laut akan aku seberangi. Yang penting dia bisa menyembuhkan saya. Maksudnya dia itu orang yang berada di tempat yang jauh itu. Lihat narasinya. Yang penting dia bisa menyembuhkan saya. Di mana Allah? Ini goncangan Pak, goncangan. Di saat kita orang-orang sehat mungkin tidak seperti itu Pak. Orang yang sakit sudah ngambil napas saja udah nggak bisa Pak. Megap, nyeri hebat. Kalau orang nyesek itu kena bola itu, cep itu kan, terus tersungkur sama pelatih diangkat pinggangnya, 1, 2, 3 dapat napas Pak. Tapi orang yang sesak napas itu 24 jam begitu Pak. Itu sudah goncang Pak akidahnya, kesabarannya, bisa ngomong begitu Pak. Ini suatu hal yang luar biasa. Padahal semua penyakit memiliki obat. Nah, tadi sudah bekam sebagai pengobatan terbaik. Sebaik-baik pengobatan yang kalian gunakan adalah bekam. Kesembuhan terdapat pada 3 perkara. Pertama, sarobun, minum madu. Kedua, sayatan bekam. Dan kei. Namun aku tidak menyukai atau melarang umatku menggunakan kei. Bekam termasuk pengobatan yang terbaik. Madu juga termasuk obat Nabi. Bekam adalah ikhtiar. Peristiwa tadi
pada malam Rasulullah diisrakan, Rasulullah bersabda, aku tidak melewati satu kelompok malaikat pun, melainkan mereka semua para malaikat mengatakan, mur ummataka bil hijamah, perintahkan seluruh umatmu, wahai Muhammad, untuk senantiasa melakukan pengobatan berbekam. Alaika bil hijamah, wahai engkau Muhammad, wahai kamu Muhammad, lakukan berbekam. Jadi bekam ini ditujukan langsung kepada baginda Nabi dan diinstruksikan kepada Nabi untuk diperintahkan kepada seluruh umatnya. Nah, tapi menjadi kendala tatkala tidak menghasilkan hal yang signifikan tadi. Masih berapa menit, Pak? Masnya mana? Ustaz. Kesimpulannya, Islam memerintahkan umat berobat. Allah menurunkan penyakit beserta obatnya. Bekam termasuk pengobatan terbaik dan sunnah. Rasulullah menganjurkan sekaligus mempraktekkan bekam. Para malaikat menganjurkan Rasulullah agar beliau melakukan dijadikan pengobatan yang utama itu berbekam dan memerintahkan kepada umatnya untuk senantiasa berbekam. Sampai untuk menjaga rutinitas itu dianjurkan sunnahnya setiap bulan umat itu supaya membuang sampahnya. Sampai disebutkan tanggalnya 2, 19, 17, 19 atau 21 bulan Hijriah. Maksudnya milih, boleh jenengan itu berbekam di tanggal, ini pencegahan sebenarnya Pak. Di tanggal 17 atau 19 dan atau 21. Sejauh mana umat Islam sudah mengamalkan itu. Terus kalau sakit yang sudah berat itu tetap itu menjadi sandaran. Ini PR bagi khususnya yang membidangi dalam praktisi, sebagai praktisi. Masih berat? Enggak, maksudnya saya selesai itu jam 19 nih. Itu 19 ya? Sekarang jam berapa itu? Hah? 19? Berarti kurang berapa? Setengah jam? Oke, setengah jam. Mohon maaf, saya bisa menyampaikan materi itu lebih lama dari ini. Saya bisa dari pagi sampai malam, nyambung besok pagi sampai malam. 2 hari full. Pagi sampai malam, hanya masalah ini. Dan itu sudah pernah beberapa tempat saya melakukan. Tunggal. Tapi kan ini tinggal setengah jam. Dan sudah kesepakatan kan? Kesepakatan harian jenengan kan memang maksimal di jam itu kan. Tapi intinya mudah-mudahan tadi jadi saksi kita bersama Allah dan Rasulnya menyaksikan bahwa kita ini di masjid yang mulia ini, rumah Allah, Baitullah ini, kita pernah membahas sesuatu yang pengobatan yang dilegalisasi oleh baginda Nabi. Dan mulai kita mencoba memasukkan keyakinan. Mungkin beberapa kali sudah membaca kitab penjenengan, kitab atau mendengar dari para ustadz, para ulama, atau mendengar dari para pemateri dalam seminar-seminar atau dalam pelatihan-pelatihan, atau dimasukkan materi dalam perkuliahan
misalkan. Namun inti 1 jam saya menyampaikan adalah dalam rangka apa? Dalam rangka memasukkan sebuah keyakinan ini benar-benar sebuah pengobatan yang tadi sebagai tema membumikan pengobatan langit, dan dijadikan sebuah keyakinan bahwa ini adalah Rasulullah mendapatinya di saat melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, dan mendapatkan tugas untuk menjalankan ibadah kepada Allah 5 waktu dalam sehari semalam, dan sekarang dijadikan sebuah keistiqomahan seluruh umat Islam dunia. Maka harusnya seluruh apa yang di kitabullah dan kitabus sunnah di dalam Al-Quran semuanya menjadi sebuah tujuan besar umat Islam di bumi Allah untuk ada yang bisa dilaksanakan sekarang, ada yang belum bisa dilaksanakan sekarang, atau bahkan belum boleh dilakukan sekarang. Dibutuhkan sebuah perangkat yang lebih jauh dari kesempurnaan, nanti pada masanya menjadi sesuatu hal yang terbaik apa yang di Al-Quran itu. Begitu pula apa yang di sunnah itu. Al-Quran, seluruh syariat Allah menjadi solusi terbaik untuk umat manusia. Begitu pula sunnah baginda Nabi menjadi solusi pelengkap yang terbaik untuk manusia. Ini adalah masih dalam proses terus penggalian, pengkajian, sampai setidaknya menjadikan Rasulullah bangga melihat kita karena melakukan sesuatu yang diwajibkan dan sesuatu yang disunahkan. Rasulullah tersenyum tatkala kita membicarakan sesuatu yang sunnah ini, sesuatu yang wajib ini, yakni sholat dan kesehatan, yakni bekam. Kemarin saya menyampaikan ke Pak Ustadz, siapa yang menghubungi saya? Pripun? Ini sudah selesai. Saya komunikasi sama beliau, jika waktunya cukup, jika ada Bapak Ibu punya keluhan, bisa saya mencoba mengamalkan ini. Tapi harapannya sih banyak, 5 atau 10, tapi karena waktunya tinggal 1 jam, setengah jam itu mungkin 1 atau 2. Belum, katanya beliau perlu ditambah dengan tanya jawab. Ya, monggo. Ustaz, saya dulu. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita selalu diberi kesehatan sama Allah. Itu tidak lepas dari rahmat Allah. Apa yang diterangkan oleh Ustaz tadi, saya berpikir, kalau kita ingin sehat, apa yang dianjurkan oleh Allah harus kita turuti. Ibarat sepeda motor, kan ada bukunya, ada petunjuk-petunjuknya. Kalau kita harap seperti itu, pasti sepeda itu akan awet, nggak mudah rusak. Seperti halnya kita. Kita diberi oleh Allah, semua ada petunjuknya. Al-Quran, manu hadis. Dalam hal ini pengalaman pribadi Ustaz. Kalau saya merasa sakit, mesti saya berpikir, wah pasti saya kurang istighfarnya, kurang zikirnya. Itu catatan saya. Dan saya pantang minum obat Ustaz. Dan sampai sekarang tidak pernah bekam, tapi pantang minum obat kalau sakit. Yang penting saya istighfar, banyak istighfar, dan memohon pada Allah, apa yang kami rasakan,
mohon ya Allah, Engkau yang mendatangkan penyakit, Engkau pula yang menyembuhkannya. Itu beri saya. Sehingga apa yang saya rasakan, kalau saya sakit berapa hari, kalau nggak terpaksa pun saya tidak akan ke dokter. Walaupun anak saya dokter, itu beri saya. Sehingga apa yang Ustaz terangkan tadi, semua pengobatan dari langit itu memang benar. Cuma kita saja yang belum mengerti resep-resepnya. Apakah hal ini Ustaz yang diutarakan setelah tadi, walaupun kita tidak pekapan, itu kan alternatif juga untuk pencegahan. Dan apabila sakit, tepat sasaran bisa sembuh. Tapi kan lebih baik kan kita nggak sakit. Dalam hal ini, apa yang menjadi resep paling utama untuk tidak sakit? Itu aja, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kata-kata yang saya soroti sedikit tadi dari beliau. Pengobatan ini kan alternatif. Nah, definisi itu dari mana? Karena contoh misalkan berbekam itu adalah pengobatan alternatif. Definisi itu dari mana? Karena Rasulullah tidak pernah mengatakan begitu. Definisi alternatif itu karena saya bantu ya, sebuah pengobatan yang resmi di negara, yang dia ada legalitas dari Kemenkes, di kedokteran yang berada di kampus-kampus yang bergajah itu, nanti ending terakhirnya menjadi pengobatan yang itu yang terbaik. Pengobatan istilahnya di Indonesia itu ada 3 Pak, pengobatan yang namanya urutannya ya. Kedokteran itu mulai dari dokter, perawat, bidan, apoteker, dan lain sebagainya. Kemudian di bawahnya itu namanya nakestrat, tenaga kesehatan tradisional. Untuk bisa menjadi tenaga kesehatan tradisional itu minimal D4 atau S1. Dia legal, punya STR, praktek STR, sarjana terapan. Itu namanya di level 2, nakestrat, tenaga kesehatan tradisional. Yang ketiga, seluruh metode modalitas pengobatan yang di luar 2 itu namanya hatra, penyehat tradisional. Lah, hampir semua modalitas hatra ini, penyehat tradisional, contoh pijat tradisional, pijat bayi, akupresur, termasuk bekam, itu masuk hatra. Dilihat dari legalitas, maka masuk dalam kategori alternatif. Begitu Pak. Jadi alternatif itu karena statusnya di negeri kita namanya hatra, penyehat tradisional, yang dia tidak harus kuliah. Kursus-kursus, pelatihan-pelatihan, kemudian dia punya modalitas itu, dimasukkan dalam kategori hatra. Tapi diwadahi oleh negeri ini, yakni setelah mempunyai sertifikat, kemudian dapat rekomendasi dari organisasi Orpro namanya, organisasi profesional yang bermitra dengan Kemenkes pusat, kemudian dia bisa merekomendasi surat rekom, kemudian bisa untuk izin ke puskesmas di kecamatan masing-masing, kemudian di bagian Yankestrat, pelayanan kesehatan tradisional, kemudian naik ke Dinkes di kabupaten, bagian Yankestrat, kemudian divisitasi ke rumahnya, kemudian pasca visitasi barang 15 hari atau 1 bulan keluar namanya surat terdaftar penyehat tradisional, STPT. Jadi dikeluarkan resmi oleh Dinkes. Jadi ini termasuk bekam, itu namanya alternatif. Bahasanya dari situ. Jadi alternatif ini karena dimasukkan dalam posisi itu secara legalitas negara. Di atas itu harus kuliah S1 atau D4, namanya
nakestrat, tenaga kesehatan tradisional. Kemudian yang satunya di medis. Nah gitu. Tetapi Rasulullah tidak pernah mengatakan bahasa alternatif. Dari awal saya sampaikan, afdalu ma tadawaitum bihil hijama, khairu ma tadawaitum bihil hijama. Ini kalau tidak diulang, tidak ditancapkan lagi, bisa tergerus dengan lintasan lisan yang banyak yang mengatakan alternatif tadi. Makanya ini berat saya menyampaikan, karena akan berhadapan dengan bahasa-bahasa itu. Untuk kita memantaskan, meyakini sebuah keyakinan bahwa tetap secara narasinya memang teksnya begitu. Khairu ma tadawaitum, pengobatan yang terbaik. Afdalu ma tadawaitum, pengobatan yang paling utama, bukan alternatif. Ini kenceng karena suara saya tinggikan, kan mic-nya banter Pak. Bukan saya marah, bukan. Mic-nya hanya saya tekan, mic-nya ini memang mic yang terbaik, terus nada saya setinggikan sedikit saja, kemudian ada penetrasi. Bukan marah Pak. Artinya ini berat menyampaikan ini Pak. Karena kan mentransfer keyakinan sampai kepada keyakinan panjenengan bahwa ini adalah pengobatan dari langit, bersumber dari manusia yang terbaik, yang dia maksum, yang masih dianggap sebelah mata oleh umat Islam, atau telah masuk informasi yang beribu-ribu kali masuk dalam kategori pengobatan alternatif. Pangapunten Pak Ki. Nah, ini supaya, karena ini tugas saya, memang saya datang ke sini untuk menyampaikan ini dan menekankan ini. Saya bukan dari membantah Bapak, bukan. Karena dari awal sebelum Bapak bertanya kan sudah saya ulang-ulang kata-katanya. Nah gitu. Bahwa mungkin sudah didengar di kajian-kajian, di di mimbar-mimbar, di pelatihan-pelatihan atau di kitab-kitab sudah banyak. Tapi secara realita nanti yang udah mulai baik nih. Tapi secara realita tadi banyak orang berbondong-bondong ke tempat pengobatan, ternyata tidak menghasilkan hal signifikan. Akhirnya kembali lagi tidak menjadikan sebagai rujukan dalam pengobatan. Nah, tapi harusnya tadi idealnya orang sakit mulai yang ringan sampai berat. Saya contohkan tadi misalkan ambeien gitu. Atau misalkan orang yang mau pasang ring. Orang pasang ring itu prosesnya panjang Pak berobat itu. Pemeriksaan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Terus kemudian biayanya sekian, misalkan 100 juta misalkan. 100 lebih juta. Saya pernah punya teman spesialis itu, sekali tindakan itu 130 juta. Pasang ring 1. Tapi dia sempat ngomong gini, saya cuma ngambil 20% Pak Surono. 20%. Berapa itu? Ya paling 20 juta. Terus yang lain saya untuk kegiatan sosial. Nah, terus berapa kali sehari? Sehari saya bisa operasi 4 sampai 5. Sehari 4 sampai 5. 130 juta. Saya hanya mengambil 20% saja. Yang lainnya untuk sosial. Untuk nyekolahkan orang-orang yang pengen jadi dokter. Saya itu sampai ada dokter sudah jadi dokter, nemui saya, terima kasih dok. Siapa? Saya yang mendapatkan biaya dari dokter. Sudah pernah ketemu sebelumnya? Belum. Sampai begitu. Nah itu artinya itu baru. Nah tapi panjang. Coba misal mohon maaf, mau pasang ring atau mau dibebas, terus dibekam sekali saja. Terus cek ulang ke dokter. Bersih. Misalkan begitu. Itu linier apa yang disampaikan Rasulullah. Akhirnya menjadi rujukan.
Nah ini PR Pak. Pasang ring, mau pasang ring, dibekam, dibawa ke dokter. Loh, nggak perlu di ring. Kenapa? Sudah baik. Mau dibypass, dibekam, dicek ulang, nggak perlu dibypass. Lah, punya keluhannya gimana? Nggak ada. Sesaknya nggak ada. Wah ini PR. Gitu Pak, supaya tadi linear dengan bukan alternatif tapi utama, tetapi yang terbaik. Yang kedua, jenengan tidak tapi istighfar dan sebagainya. Artinya sebenarnya pengobatan kesembuhan itu tidak harus bagi Allah, tapi tidak harus dengan saran apapun. Bagi Allah, kalau Allah menghendaki sembuh ya sembuh saja, minum air putih sembuh saja. Tapi jika Allah tidak mengangkat penyakitnya karena minum air, harus dengan yang lain, Pak. Ya kan? Belum sembuh, ya dengan sakit istighfar. Allah izinkan karena akibat beberapa kesalahan diampuni oleh Allah, hilang begitu saja, mudah bagi Allah. Nah, ini kalau bahasa mudah bagi Allah, maupun penyakit kronis degeneratif, ya mudah bagi Allah. Harusnya begitu dong. Mudah bagi Allah. Apakah dikasih obat atau dioperasi? Enggak dioperasi, mudah bagi Allah. Dipekam sekali, kalau Allah izinkan, mudah bagi Allah. Harusnya begitu dong. Nah gitu. Terus terakhir apa Pak pertanyaannya? Untuk menjaga supaya tetap sehat. Nah, tentu banyak ya, tapi Rasulullah pernah berpesan. Zaman dulu, zaman pada masa periode sahabat itu, orang yang punya kapasitas pengobatan. Nah, kalau sekarang ya dokter atau tabib lah gitu. Datang ke Madinah itu, selama 2 tahun, kenapa enggak ada orang yang berobat ini? Nah gitu. Sampai izin kepada Rasulullah untuk kembali ke tempat dari tempat tinggalnya. Kenapa? Saya ini punya kapasitas, punya kompetensi, punya kemampuan, punya modalitas untuk bisa mengobati orang-orang yang sakit dengan modalitasnya, dengan kompetensinya. Apa yang menjadi rahasia ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan umatku itu senantiasa menjaga makanannya. Ini bukan satu-satunya maksudnya. Ya lainnya nanti Bang. Menjadikan perutnya itu sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Tatkala dia makan, umatku itu di saat lapar dan berhenti sebelum kenyang, menjelang kenyang. Kata Rasulullah itu yang letterlek ya. Sehingga umatnya Rasul di Madinah 2 tahun tidak ada yang sakit. Nah, tentu yang kalau zaman sekarang ya menjaga makanan. Nah itu. Zaman Rasulullah tidak ada makanan-makanan zaman seperti sekarang masalahnya. Maksudnya pengawet, perasa, pewarna, pemanis, pengembang itu ya mungkin sulit pada saat itu. Ribuan jenis ciki-cikian itu kan zaman Rasulullah nggak ada. Jadi Rasulullah nggak bahas itu, nggak sedetail itu, cuma sederhana jawabnya, karena makanannya masih normal. Maksudnya belum muncul itu loh ciki-cikian yang berapa pengawet, perasa, pewarna, pengambang dan sebagainya itu. Terus menjaga tidur, menjaga tidur yang berkualitas. Saya itu dampingi santri Pak, 9 tahun 19 sampai 2025. Luar biasa Pak, menyampaikan Tibun Nabawi itu. Contoh masalah tidur saja. Rasulullah itu tidur hanya 2 kali, siang dan malam. Tapi tempatnya ada, waktunya ada. Siang hari itu tidur yang paling tepat ya waktu di siang hari saja. Namanya qailullah itu, menjelang duhur dan atau setelah duhur. Waktunya tapi sejenak Pak, 10 menit sampai maksimal setengah jam. Nah, lakukan saja itu. Menunggu qomat,
boleh tidur di situ. Atau kalau kelewat ya setelah sholat duhur. Sebentar saja. Lakukan setiap hari. Itu masalah tidur yang direferensikan, dilegalitas oleh Rasulullah. Terus malam itu ya ini setengah 9, jam 8 habis ini segera tidur. Itu tidur cepat, bangun cepat Rasulullah itu rumusnya. Maksudnya tidur cepat, tidur bangun lagi gitu namanya tidur cepat, bangun cepat. Enggak begitu Mas. Tidur cepat itu tidur di awal waktu. Terus bangun cepat di jam-jam ya sepertiga malam itu. Tapi Rasulullah seperti itulah pokoknya. Rasulullah itu hampir mewajibkan dirinya, tapi tidak wajib bagi kita. Tapi itu termasuk resep Rasulullah. Nah, tapi coba Pak, Mas, saya ngomong misalkan santri saya itu Pak, waduh, rumusnya habis subuh, gak ada diajarkan tidur Pak. Orang sudah terbiasa, orang paling nikmat itu ya tidur di habis subuh Pak. Masalah Pak itu Pak, baru bahas itu Pak. Tidur yang paling nikmat habis subuh, itu masalah sumber kesehatan, di dalam kesehatan. Mau nggak usah dibilang tidur habis asar, menjadikan orang lupa bangun tidur langsung mau berangkat kerja. Anak sekolah bangun tidur pakai baju sekolah berangkat. Nggak harus habis subuh dan habis asar. Di waktu-waktu produktif. Jam 9 kalau pelajar ya di kelas, mahasiswa ya di kampus, bapak-bapak ya kerja di kantor, mungkin di petani ya di sawah. Jam 9 kok tidur? Ini bahas tidur tol. Dari jam habis subuh tidur sampai jam 9. Nah, terus karena apa? Malamnya itu bergadang sampai jam 1, jam 2. Tiap hari coba kalau saya jalan dari Ngawi sampai mana-mana itu di jam 2, jam 3 itu masih ada sepeda motor apa namanya? Ereking itu satu baris, itu jam 2. Nah, Vespa, nah, kemudian Honda gitu. Itu jam 2, jam 3 Pak. Jam 12, maksudnya dia melampaui jam 11 sama jam 12. Kalau bangun jam 3 enggak apa-apa. Sehat, tapi dia kan melampaui jam 9. Nah, kita mau istirahat jam 9 nih. Melampaui jam 12. Itu adalah masalah besar dalam kesehatan. Dilampaui tetap mata tidak terpejam. Baru bahas tidur. Sumber penyakit di situ. Tidurnya siang saja. Qailullah. Malam habis ngaji ini waktu istirahat. Kecuali ada hal-hal yang harus dikerjakan, tugas-tugas yang diselesaikan. Kecuali kalau tidak ada segera tidur. Nanti bangun, sudah sholat subuh, imam assalamualaikum, masih belum bangun. Loh, orang muslim kesehatannya masalah Pak. Kalau semakin hari ini masalah. Karena setiap syariat yang Rasulullah tegakkan, yang Allah perintahkan ditegakkan umat Islam, semuanya mengandung hikmah namanya. Bukan mengandung inti kesehatan. Insya Allah terjawab ya. Faktornya banyak, tapi saya menjawab makanan sama tidur Pak. Yang lainnya masih banyak. Tapi setidaknya itu masalah di tengah-tengah masyarakat. Maksudnya tengah umat kita. Makanan sembarangan, terus tidur sembarangan. Ya tidur itu, semua jam 9 kok tidur, semua habis subuh kok tidur. Itu masalah. Rasulullah tidak pernah mengajarkan. Belum masalah makanan jangan terlalu malam misalkan. Yang lain? Ya, untuk pertanyaan mungkin bisa nanti kalau ada waktu lagi atau setelah kajian ya. Kalau Ustadznya masih punya waktu, karena waktunya sudah mendekati apa? Sudah jam 19.30. Bisa pagi sampai malam 2 hari Pak. Ya, langsung aja. Tadi Ustadz sempat menyampaikan bahwa ada simulasi untuk praktek
kami kemarin sudah mendaftar bahwa yang saya panggil supaya bisa ke depan. Nama sama keluhannya, Pak. Ya, nama sama keluhannya bisa ke depan. Pertama Pak Muhaimin, monggo di sini, bisa ke sini. Kedua Pak Anwar. Pak Muhaimin dan Pak Anwar, silahkan. Waktunya masih cukup, Pak. Ya. Pak Muhaimin, monggo. Itu 1931, Pak. Biasanya katanya selesai. Gak apa-apa. Nanti takutnya molor yang bawa, Pak. Maksudnya alternatifnya begini. Saya praktek, tetap Bapak di sini. Nah, tapi mohon ridhonya, ikhlasnya. Atau ditutup sholat isya. Yang saya lakukan setelahnya, yang mau berkenan di sini monggo, yang mundur monggo. Maksudnya opsinya 2. Maksudnya opsi, monggo jenengan yang memutuskan. Kalau kliennya ada berapa? 2 aja. 2 setengah jam cukup insya Allah. Karena jamnya itu sudah pas. Ya mungkin bisa ditutup dengan doa nanti praktek setelah kita sholat isya berjamaah ya. Setidaknya saya sudah sampai ya materinya, Pak ya. Harapannya begitu. Ini sampai dulu di hati, menjadi keyakinan. Nah, itu PR-nya adalah bagaimana ini menjadikan rujukan, tantangan bagi kita semuanya. Monggo. Nanti kalau ada bapak-bapak yang masih mau bertanya, tolong setelah praktek ya, karena praktek tadi yang sudah kita jadwalkan dulu ya. Ya, monggo ditutup dengan doa Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala salatan tunjina biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha 'asal ghayat min jami'il khairat في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك اللطف فيما جرت به المقدر. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه سيدنا ونبينا محمد عبده ورسولك. اللهم إنا نسألك مجيبة رحمتك وعزائم مغفراتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدنا كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.